Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Rahman Maulana dengan NIM G002189. Saya dari kelompok A9, S kelas A, SGD 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua laporan praktikum anatomi, blok 2.2 sistem kardiorespirasi dengan dua skenario berikut. Laporan pertama, sistema kardiovaskular. Baik, untuk skenario-nya, saat kegiatan bermain, Rusty, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari yang tampak kebiruan. Rusty kemudian berjongkok beberapa saat sehingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak si Rusty ini sering mengalami kebiruan terutama saat sedang menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Kemudian yang ketiga, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, ini untuk soal yang pertama, yaitu fetal circulation. Yang pertama itu dari placenta, kemudian ke vena umbilicalis, kemudian ke ductus venosus, kemudian ke vena porta hepatica, kemudian ke vena cava inferior, kemudian masuk ke atrium dextra, kemudian ke foramen ovale, mana ya? Hmm, ini dari placenta sini masuk ke vena umbilicalis, kemudian masuk ke ductus venosus ini, kemudian masuk ke vena porta hepatica, kemudian masuk ke vena cava inferior, kemudian masuk ke atrium dextra, kemudian masuk foramen ovale ke ventriculus cordis dexter, mengalirkan darah ke pulmonal, masuk ke sini, kemudian atrium sinistra, kemudian ke ventriculus cordis sinister, dan masuk ke aorta, setelah dari aorta masuk ke sistemik ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke kar melalui vena cava inferior, superior and inferior, sini lagi, kemudian ke atrium dextra lagi, kemudian ke ventriculus cordis dexter, sebelum trunsus pulmonalis masuk ke ductus arteriosus CO2, masuk ke aorta descendens, kemudian ke arteri iliaca communis, arteria aorta iliaca communis, kemudian masuk ke arteri umbilicalis, kemudian masuk lagi ke plasenta. Jadi keluar ya dari plasenta, masuk dari plasenta, keluar lagi lewat plasenta. Seperti itu, fetal circulation. Kemudian ini sesuai skenario yaitu tetralogy of Fallot. Yang normal itu seperti ini yang gambar kiri. Nah, sementara untuk yang tetralogy of Fallot terlihat di sini yang pertama eh, ventricle kanan itu mengalami hipertrofi di mana miokardiumnya mengalami penebalan karena kerjanya terlalu berat. Kemudian ada defek di ventricular septal, di septal ventricular di bagian sini ada defek. Kemudian ada obstruksi kardial atau stenosis di ventriculus dextra dan outflow to lungs and pulmonary valve ini. Dan ada peningkatan outflow di aorta sini. Jadi ada empat gejala. Ini sebenarnya yang normal, ini yang tetralogy seperti itu. Tetralogy itu kombinasi dari empat kelainan kongenital berupa ventricular septal defect atau FSD. Itu lubang abnormal pada septum interventricularis. Kemudian yang kedua, pulmonary valve stenosis atau penyempitan pulmonal valve sehingga darah yang menusuk paru-paru berkurang. Kemudian ada dextro position aorta, overriding aorta, pergeseran aorta ke kanan mengikuti FST yang terbentuk. Kemudian ada right ventricular hypertrophy atau penebalan otot ventricle kanan akibat kerja jantung kanan yang terlalu berat sehingga dapat menyebabkan gagal jantung karena kerjanya terlalu berat. Dan ada PDA atau patent ductus arteriosus. Ini merupakan salah satu gangguan akibat kegagalan penutupan struktur fetal setelah lahir adalah patent ductus.
Salah satu gangguan akibatnya kegagalan penutupan struktur pada telah lahir adalah paten ductus arteriosus atau PDA. Pada kondisi normal, ductus arteriosus atau saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta pada janin akan menutup segera setelah lahir akibat peningkatan tekanan oksigen dan penurunan prostaglandin. Namun, jika tetap terbuka, akan terjadi aliran darah dari aorta, tekanan tinggi ke arteri pulmonalis, tekanan rendah, sehingga menyebabkan peningkatan aliran darah ke paru-paru, hipertensi pulmonal, dan pada kasus berat dapat berujung pada gagal jantung. Pada fetus normal harusnya menjadi arteriosum fetali ini ya. PDA2 ini. Jadi ini ya harusnya kan dari ini kan yang atrium sinistra, ini ventriculus sinistra. Ini masuk ke aorta. Nah, dari aorta harusnya kan ke sini. Ini harusnya nggak ada cabang ini. Cabang ini harusnya jadi ligamentum arteriosum fetali. Tapi ini enggak. Tapi ini malah jadi jalur yang akhirnya malah bikin darahnya bocor masuk ke pulmonalis lagi. Atau yang dari pulmonalis masuk ke aorta. Jadi tekanannya darahnya nyampur gitu lah. Seperti itu. Kemudian ada PFO atau sebenarnya salah satu aja sih, tapi saya sebutkan semua. Atau paten foramen ovale. Selain itu terdapat paten foramen ovale atau PFO, yaitu kegagalan penutupan foramen ovale yang seharusnya menutup setelah lahir akibat perubahan tekanan antar atrium kanan dan kiri. PFO umumnya asimptomatik, tetapi dapat memungkinkan terjadinya emboli paradoksal yang berisiko menyebabkan stroke bila terdapat beban darah yang berpindah dari sirkulasi vena ke arteri. Ini terdapat ada foramen ovale yang gagal menutup lahir akibat perubahan tekanan ya. Jadi ini darahnya bisa bercampur dari antara atrium kanan dan juga atrium kiri karena ada batang foramen ovale di sini. Ini jadinya menyampur karena ini ada karena ini nggak ada penghalangnya lah. Jadi darahnya bisa bercampur dari atrium. Kalau yang tadi itu antara pembuluh dengan pembuluh, yang ini malah antara atrium seperti itu. Lanjut vaskularisasi kor. Ini untuk tampak anterior, ini untuk tampak posterior. Gitu. Nah, di sini ada coronaria, ya, vena coronaria dari di sini dari aorta masuk. Ini ada ligamen ya, ini untuk yang saya ini ligamennya seperti ini. Nah, ini dari aorta masuk ke sini, masuk coronaria, di sini ada apexar, di sini ada itu. Nah, terus dari belakang ini ada dari belakang ini vena terlihat besar dan maksudnya masuk ke vena cava inferior. Dan di sini ada sinus coronaria, coronaris sulcus di sini. Peredaran darah melalui jantung. Jantung kanan atau sisi biru adalah pompa untuk sirkuit paru. Jantung kiri sisi merah adalah pompa untuk sirkuit sistemik atau ke seluruh tubuh. Siklus jantung terdiri dari diastol, yang relaksasi dan pengisian ventrikel, dan sistolik, ventrikel kontraksi dan pengosongan. Aliran darah jantung itu darah dari seluruh tubuh mengandung CO2, masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior, kemudian dan vena cava superior dan inferior, kemudian masuk ke valva tricuspidalis terbuka, kemudian masuk ke ventricular dextra, dan masuk ke valva pulmonalis terbuka, masuk ke pulmo untuk gas exchange jadi O2, jadi yang tadinya CO2 jadi O2, kemudian masuk ke truntus pulmonalis, darah yang mengandung O2 masuk kembali ke atrium sinistra mengalami vena pulmonaris dextra et sinistra, vena cava ya, vena ini. Kemudian ada valva mitralis terbuka, kemudian ada ventricle sinistra, valva aorta terbuka mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, jadi ini saya jelaskan lagi ya. Jadi ini kan vena cava inferior, ini vena cava superior, masuk lagi masuk ke sini nih. Terus ini atrium dextra masuk ke atrium sinistra. Terus ini masuk ke pulmonalis ke arteri pulmonalis. Ini ke kiri, ini ke kanan. Terus dari arteri pulmonalis masuk lagi ke sini pulmonari vena pulmonalis.
Ke sini masuk ke atrium dex atrium sinistra, terus masuk ke ventricle sinistra, terus masuk ke aorta seperti itu. Itu tampaknya dari belakang. Ini kan tampak anterior lebih mudah dijelaskan ya daripada tampak posterior atau tampak dorsal. Ini kan tampak ventral, ini tampak dorsal sebenarnya. Ini tampak untuk tampak untuk lubang-lubangnya, untuk pembuluh darahnya, seperti itu. Kemudian ini untuk arteria koronaria. Aorta ke koronaria. Arteri koronaria berada di permukaan jantung atau di subperikardium. Ini nih terlihat nih habis ini dari aorta masuk ke sini nih. Dari aorta itu ada sekitar tiga arteri, tiga lubang ke arah arteri koronaria. Oh, dua ding. Ada arteria coronaria dextra, ya ada masuk ke ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, kemudian ada masuk ke ramus interventricularis posteriores atau PDA. Kemudian ada arteria coronaria sinistra, kemudian ada ramus interventricularis anterior atau LAD, ada empat ya, terus masuk ke ramus lateralis, kemudian ada ramus circumflexus, dan juga ada ramus marginalis sinistra. Ini Ramosoracularis sinistra. Ini interventricularis di bawah di belakang sini. Ada ini yang coronary dextra ini jadi di sini ada. Oke, lanjut. Di sini ada ramus ramus coronaria dextra ini masuk ke ramus marginalis dextra, ramus marginalis dextra. Kemudian masuk ke ramus interventricularis. Ini ada ramus nodus atau coronaria dextra. Ini ada arteria coronaria sinistra, ini ada marginalis, ini ada venter ventricularis, ini ada eh, lateralis yang samping bawah, kemudian ada circumflexus yang ke belakang. Seperti itu. Dan masuk ke vena. Mayoritas fase venosa pada kor bermuara pada sinus venarius menuju atrium dextrum, vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique arteria sinistra, kemudian juga vena posterior ventriculis sinistra. Sedangkan vena cordis in minimae bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Ini, ini adalah ini kan dari arteri tadi masuk ke sini. Selanjutnya adalah vena cardiaca magna. Ini ada sinus, bukannya ada cardiaca parva sini. Terus sini ada sinus coronarius ya. Yang besar ini sinus coronarius. Magna posterior, media, cardiaca parva. Masuk ke sini terus masuk ke vena cava inferior. Sistema masuk ke laporan 2, sistema respiratorium. Skenario-nya, saat musim hujan, Badi sedang itu mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari. Disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk, dia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Yang ketiga, jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Nah, ini dia sinus paranasales. Itu ada empat, ya. Yang pertama ada sinus maxillaris atau antrum higmori, kemudian ada sinus frontalis. Ini sinus maxillaris nih. Kemudian ada sinus frontalis, sesuai namanya frontal agak atas ya. Dan ada
Sinus ethmoidalis atau cellula ethmoidalis anterior posterior. Cellula ethmoidalis ini warna hijau, maxillaris yang warna oranye, sinus frontalis yang warnanya uh, kuning. Ini artinya depan frontalis itu. Kemudian ada sinus sphenoidalis. Ada di belakangnya sinus ethmoidalis. Sinus paranasal adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium atau lubang. Sinus paranasal berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus paranasal memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara kemudian sebagai penyangga trauma terhadap trauma wajah, kemudian melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, dan melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, kemudian berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, ini dia muara sinus. Yang kedua ada muara sinus ya. Ini ada konka superior, ini ada konka media, ini ada konka inferior. Ini ada media kan yang ada tiga ini ada tambah tiga daver ya. Ini yang konka superior, ini konka media, ini konka inferior. Gitu. Ini ini superior, ini media, ini inferior seperti itu. Nah, ini meatusnya di bawah ya. Ini meatus nasi inferior, ada meatus nasi media, meatus nasi inferior yang ada di bawah, yang di garis-garisnya ini ya, di batas ya, di bawah. Dan di atas ini ada recessus sphenoidalis. Dan ini ada, ya sudah itu. Ini adalah muara dari sinus-sinus atau rongga yang ada di area hidung. Ini gambarnya ada infundibulum, opening of frontonasal di sini. Kurang lebih sama seperti gambar yang sebelumnya. Ini ada semilunar hiatus, di sini di bawah sini, oh di baliknya ya, di balik yang konka media. Ada opening semilunar sinus, ada opening post ethmoidal posterior, ada middle ethmoidal cells untuk ethmoidal. Ada bukan untuk sinus maxillary di bagian floor atau bagian bawah, semilunar hiatus. Ini bukaan untuk menuju ke sinus maxillary. Ada hubungannya dengan nomor 3 nanti. Marasinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral convolusi ada 4. Ada recessus sphenoethmoidale, terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Meatus nasi superior, terdapat muara dari selula ethmoidalis posterior. Kemudian ada meatus nasi media, terdapat bangunan bulla ethmoidalis, bentuk kubah, muara selula ethmoidale media. Kemudian ada hiatus semilunaris, nah, saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis, Marasinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidale di ujung anterior hiatus lunaris, sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Berikutnya ada processus uncinatus bagian bawah hiatus semilunaris. Hiatus nasi inferior terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ketiga, kenapa sinusitis, kenapa sinus maxilla itu lebih mudah mengalami sinusitis? Sinus maxillaris merupakan sinus yang paling sering mengalami sinusitis karena beberapa faktor anatomis dan fisiologis. Pertama, posisi ostium sinus maxillaris terletak lebih tinggi dibandingkan dasar sinus. Iya, ostiumnya ada di sini ya, ostiumnya lubang yang menuju itu ada di bagian atas, sementara dasar sinusnya ada di bawah dekat mulut, dekat kerongkongan bagian atas. Sehingga drainase sekret harus melawan gravitasi.
Kemudian kedua, ukuran sinus maksilaris yang paling besar menyebabkan akumulasi sekret lebih mudah terjadi karena besar ya. Jadi sekret yang ada di dalam sinus maksilaris itu mudah untuk terkumpul di situ. Yang ketiga, ostium sinus maxillaris bermuara ke meatus nasi medius melalui hiatus semilunaris yang relatif sempit, sehingga mudah mengalami obstruksi akibat edema mukosa, infeksi, atau alergi. Selain itu, kedekatan sinus maxillaris dengan akar gigi rahang atas juga meningkatkan resiko penyebaran infeksi odontogenik ke dalam sinus. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan sinus maxillaris lebih rentan terhadap terjadinya sinusitis dibandingkan sinus-sinus lainnya. Bisa terlihat di sini. Sinus maxillaris ini ada dua dan dua-duanya tampak besar ukurannya dibandingkan sinus yang lain dan saya termasuk yang paling lebar juga kalau dibanding bagian sini nih. Nih, ini bagian sinus maxillaris itu paling besar dan paling lebar, paling longgar dibandingkan sinus frontalis dan juga ethmoidalis dan juga sphenoidalis juga itu lebih kecil ya. Dan ini muaranya kan dan drainase sekretnya kan lewat osium sinus maxillaris kan ada di bagian hidung sini nih di atas. Sementara sinus maxillaris itu sampai sampai bawah sini nih. Nah, jadi ke keluar masuknya cairan sekret itu lewat atas. Nggak bisa dan di bawah ini bakal nyangkut. Jadi kalau mau drainase harus lewat atas seperti itu. Ini referensi yang saya gunakan untuk praktikum untuk laporan praktikum ini. Baik, sekian penjelasan laporan praktikum anatomi dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.